Negara-negara barat tiba-tiba akui Palestina merdeka. Tapi jangan tertipu. Ini bukan karena mereka peduli. Ini karena mereka terdesak. Tekanan rakyat, protes global, dan kemarahan dunia memaksa mereka angkat bicara. Tapi di balik pengakuan itu, tidak ada sanksi, tidak ada embargo, tidak ada tekanan nyata ke Israel. Mereka hanya ingin selamatkan muka. Sementara di Gaza, bom masih jatuh. Di tepi barat, tanah masih dirampas. Dan Amerika Serikat masih pegang kendali penuh. Ini bukan kemenangan, ini sandiwara diplomatik. Dan Anda akan lihat buktinya, satu persatu, sampai detik terakhir. Sobat channel Kabar Langit, Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, negara-negara yang selama puluhan tahun menjadi benteng utama dukungan politik dan militer bagi Israel, tiba-tiba berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September 2025, menyatakan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Ini bukan tindakan spontanitas moral. Ini adalah respons terpaksa, hasil dari tekanan publik yang sudah tak terbendung lagi, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera dan Reuters dalam liputan khusus mereka pekan lalu. Rakyat Eropa dan Kanada tidak lagi bisa menutup mata. Mereka menyaksikan langsung melalui rekaman video dan laporan lapangan bagaimana serangan udara Israel menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan pemukiman sipil di Gaza. Data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB menyebutkan, hingga pertengahan September 2025, lebih dari 41.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa sejak konflik dimulai Oktober 2023. Angka ini bukan statistik biasa. Ini adalah darah yang menuntut pertanggungjawaban. Namun, jangan salah sangka, pengakuan ini bukanlah kemenangan final. Ini adalah manuver diplomasi yang dihitung dengan presisi. Sebagaimana diungkapkan oleh Rida Aburas, ilmuwan politik Palestina yang dikutip Al Jazeera, langkah ini penting karena dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi penghalang utama kemerdekaan Palestina. Tapi, Aburas juga menegaskan, tanpa tindakan konkret seperti embargo senjata atau sanksi ekonomi, pengakuan ini hanyalah simbol kosong. Faktanya, hingga hari ini, tidak satupun dari negara-negara pengakui itu yang menarik duta besarnya dari Tel Aviv atau menghentikan ekspor teknologi militer ke Israel. Ini bukan keberanian, ini adalah upaya menyelamatkan muka di hadapan dunia yang semakin marah. Israel tidak diam. Reaksi pertama datang langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dalam pidatonya di Yerusalem Timur pada 15 September 2025, wilayah yang secara ilegal diduduki sejak 1967, menyatakan dengan tegas, tidak akan ada negara Palestina. Pernyataan ini bukan retorika biasa. Ini adalah peringatan keras kepada dunia. Israel tidak akan tunduk pada tekanan diplomatik, sekalipun datang dari sekutunya sendiri. Juru bicara pemerintah Israel, Sos Pedrosian, menyebut keputusan negara-negara barat sebagai absurd dan hadiah bagi terorisme. Sebuah narasi yang sengaja dibangun untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa Mahkamah Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel atas dugaan kejahatan perang. Ancaman balasan bukan hanya retorika. Laporan dari Haaretz pada 20 September 2025 mengungkap bahwa Kementerian Luar Negeri Israel telah menginstruksikan duta besar mereka di London, Paris, dan Ottawa untuk melakukan protes keras dan menunda semua kerja sama bilateral di bidang keamanan dan teknologi. Lebih jauh lagi, menurut analisis dari International Crisis Group, Israel sedang mempertimbangkan untuk memperluas permukiman ilegal di tepi barat sebagai bentuk balasan simbolis, sebuah langkah yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ini adalah pola lama. Setiap kali dunia mulai bergerak, Israel membalas dengan kekerasan yang lebih besar. Dan dunia sekali lagi hanya bisa menyaksikan. Di balik pengakuan ini ada krisis yang lebih dalam, krisis ideologi. Liberalisme Eropa, yang selama ini mengklaim diri sebagai pembawa obor hak asasi manusia, kini dianggap oleh banyak kalangan
termasuk intelektual seperti Alexander Markovich dari Austria, telah gagal total. Dalam wawancara eksklusif dengan media Eropa Tengah pada Agustus 2025, Markovich menyebut bahwa pengakuan terhadap Palestina bukanlah kemenangan liberalisme, tapi justru pengakuan atas kegagalannya. Mereka dipaksa bertindak karena tekanan massa, bukan karena keyakinan ideologis, tegasnya. Ia menyerukan agar Eropa bangkit dari ketergantungan pada Washington dan membangun aliansi multipolar, termasuk dengan Rusia dan negara-negara global selatan. Perubahan ini didorong oleh opini publik yang sudah tak bisa dibendung lagi. Jajak pendapat Eurobarometer yang dirilis awal September 2025 menunjukkan 68% warga Uni Eropa mendukung pengakuan negara Palestina dan 57% mendukung pemberlakuan sanksi terhadap Israel jika serangan ke Gaza berlanjut. Angka ini naik drastis dibandingkan tahun 2023 ketika dukungan terhadap Israel masih dominan. Di Jerman, Prancis, dan Inggris, demonstrasi besar-besaran menuntut gencatan senjata dan embargo senjata terjadi hampir setiap minggu, melibatkan ratusan ribu orang dari berbagai latar belakang. Ini bukan lagi isu Timur Tengah, ini adalah isu moral global yang mengguncang fondasi politik Barat. Tapi jangan lupa, Amerika Serikat masih memegang kendali. Di tengah gegap gempita pengakuan dari Eropa, Washington justru melakukan tindakan yang sangat provokatif, mencabut visa bagi Presiden Palestina Mahmud Abbas dan seluruh delegasi tingkat tinggi Palestina yang hendak menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York. Ini bukan kelalaian administratif, ini adalah pesan politik yang sangat jelas, sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press dan The New York Times. Tindakan ini melanggar perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947 yang menjamin akses tanpa hambatan bagi semua negara anggota dan pengamat. Tapi siapa yang bisa menegur Amerika Serikat? Tidak ada. Di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat tetap memegang hak veto dan akan menggunakannya tanpa ragu untuk memblokir setiap upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Padahal, menurut data resmi PBB, 151 negara dari 193 negara anggota telah mengakui Palestina. Tapi angka ini tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan veto. Sebagaimana diingatkan oleh para diplomat Palestina dalam konferensi pers di Jenin pada 18 September 2025, pengakuan tanpa keanggotaan penuh adalah seperti diberi mahkota tanpa takhta. Palestina tetap terjebak dalam status pengamat non-anggota sejak 2012. Sebuah anomali politik yang mencerminkan ketidakadilan sistem internasional yang masih dikuasai oleh segelintir negara adidaya. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB menyatakan pengakuan negaranya terhadap Palestina dengan nada yang penuh keyakinan. Portugal, melalui Menteri Luar Negerinya Paulo Rangel, menyebut langkah ini sebagai konsisten dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Inggris bahkan langsung menunjuk Hussam Zomlot sebagai duta besar Palestina pertama di London, sebuah langkah diplomatik yang simbolis tapi penting. Zomlot dalam pernyataannya menyebut momen ini sebagai koreksi atas kesalahan historis, termasuk warisan kolonial Inggris dan deklarasi Balfour. Ini adalah pengakuan resmi atas dosa masa lalu. Tapi di balik semua pernyataan ini, pertanyaan besar tetap menggantung. Di mana tindakan nyata? Tidak ada sanksi, tidak ada embargo, tidak ada tekanan militer atau ekonomi terhadap Israel. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad El-Masri, profesor dari Doha Institute for Graduate Studies, kepada Al Jazeera. Ini adalah langkah performatif. Mereka ingin terlihat melakukan sesuatu tanpa benar-benar mengambil risiko. Diplomasi simbolis ini memang memberi legitimasi, tapi legitimasi tanpa kekuatan adalah seperti pedang tanpa mata. Palestina butuh lebih dari sekadar pengakuan. Mereka butuh perlindungan, butuh tekanan, butuh keadilan yang nyata. Bukan pidato yang indah tapi kosong. Faktor yang sering diabaikan tapi sangat menentukan, demografi. Di Eropa, populasi Muslim terus bertumbuh. Di Prancis, mereka mencapai 10% dari total penduduk. Di Jerman, lebih dari 6 juta jiwa. Di Inggris,
komunitas Muslim adalah kelompok minoritas terbesar kedua. Mereka bukan hanya konstituen, mereka adalah kekuatan politik dan sosial yang semakin tak terabaikan. Demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Eropa terjadi di London, Paris, dan Berlin pada Juni 2025 menuntut gencatan senjata di Gaza, dengan peserta mencapai lebih dari 500.000 orang di setiap kota, angka yang diakui oleh otoritas kepolisian setempat. Tekanan ini tidak bisa lagi dianggap remeh oleh para politisi. Partai-partai sayap kanan di Eropa mungkin mencoba memainkan isu ini untuk memecah belah, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Isu Palestina telah menyatukan berbagai kelompok, Muslim, Kristen, Yahudi pro-perdamaian, aktivis HAM, mahasiswa, buruh, dalam satu front moral yang kuat. Jajak pendapat YouGov pada awal September 2025 menunjukkan bahwa 71% warga Inggris berusia di bawah 35 tahun mendukung pengakuan negara Palestina dan 63% mendukung pemutusan hubungan militer dengan Israel. Ini adalah gelombang baru, gelombang yang tidak bisa lagi dihentikan oleh narasi lama. Dunia sedang berubah. Dan kali ini, suara rakyat, bukan suara senjata atau veto, yang mulai menentukan arah sejarah. Sobat channel Kabar Langit, Anda telah menyimak fakta di balik pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina. Ini bukan soal keadilan semata, tapi soal tekanan, kepentingan, dan diplomasi yang penuh perhitungan. Tidak ada langkah nyata, hanya simbol. Tidak ada sanksi, hanya pidato. Sekarang, kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah pengakuan ini cukup? Atau hanya sekadar sandiwara politik? Tulis komentar Anda di bawah. Sampai jumpa.